Pemirsa, kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB telah menjalani uji dinamis usai serangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi Group of 20 atau KTT G20 di Bali belum lama ini. Uji dinamis itu disaksikan langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping melalui streaming di Hotel di Apurva Kempinski, Bali, Indonesia. Sebagaimana kita tahu bahwa uji dinamis merupakan serangkaian pengujian untuk memastikan fungsi sistem terkait operasional kereta sebelum secara resmi beroperasi melayani masyarakat. Beberapa hal yang dipastikan fungsinya meliputi sistem kelistrikan, instrumen keselamatan, sistem backup, interior, fasilitas penumpang, toilet, dapur, dan pendingin ruangan. Tidak lupa, akselerasi juga diuji guna memastikan kesesuaian dengan spesifikasi, termasuk bisa melakukan akselerasi dan deselerasi pada rangkaian kereta, seperti mengantisipasi rem dari sekian kilometer per jam sampai berhenti dalam sekian detik. Uji dinamis tersebut berlangsung dari stasiun Tegaluar menuju Casting Yard 4 di Kopo, Kota Bandung. KCJB menempuh jarak 15 km dan melaju dengan kecepatan terbatas hingga maksimal hanya 80 km per jam. Ini adalah kali pertama uji coba KCJB dilakukan di Indonesia yang disaksikan langsung oleh kedua kepala negara via tautan video dan presentasi video mengenai pencapaian kerjasama strategis antara Tiongkok dan Indonesia dalam rangka Belt and Road Initiative. Nah, apakah Anda juga penasaran ingin segera menyaksikan dan mencoba sensasi bergerak dengan laju 350 km per jam? Ikuti terus video ini dalam Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB merupakan proyek kereta cepat pertama di Indonesia sekaligus di Asia Tenggara. Setelah pembangunan selama sekitar 6 tahun, proyek ini direncanakan akan segera selesai dan beroperasi antara bulan Juni atau Juli 2023 mendatang. Sebagai kepala daerah yang wilayahnya dilalui dan menjadi titik perhentian akhir KCJB, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada CGTN menjelaskan rumitnya proses pembebasan lahan dalam membangun fasilitas transportasi publik. Dia mengatakan, untuk mewujudkan jalur kereta cepat sepanjang 140 km harus belajar dari Tiongkok selama 6 tahun. Padahal di Tiongkok, trase sepanjang 130 km dibangun hanya dalam 1 atau 2 tahun saja. Ketika ditanya mengapa bisa begitu lama, RK menjawab, karena persoalan transportasi di Indonesia adalah selalu tentang bagaimana membeli lahan untuk fasilitas umum, dan itu juga membuat jadwal juga anggaran menjadi dinamis. Tapi sekarang harus disiasati dengan membuat sebagian jalur kereta ini menggunakan area di sisi jalan tol. Jadi tidak perlu ada pembebasan tanah. Dengan hadirnya KCJB tersebut diharapkan akan memberi banyak manfaat bagi Indonesia dan Tiongkok, terutama dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya Jawa Barat dan Jakarta yang dilalui KCJB. Pemirsa, kita tahu bahwa pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi senantiasa bertekad untuk terus melakukan kemajuan dan modernisasi transportasi nasional, khususnya transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya. Tekad tersebut konsisten dilakukan dengan membangun dan mengembangkan sarana serta infrastruktur pendukung dan melakukan modernisasi transportasi yang sudah ada, termasuk di dalamnya modernisasi transportasi massal di tanah air, di mana salah satu upayanya yaitu dengan membangun KCJB yang akan menjadi ikon sekaligus momentum Indonesia melakukan modernisasi transportasi massal di era kemajuan yang sedang berlangsung. Sementara itu, kepada CGTN, Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan, pemerintah selalu berharap bisa mengurangi budaya menggunakan mobil pribadi. Menurutnya, bagi orang berada, dia bisa beli mobil lalu pergi kemanapun dia mau, kapan saja. Tetapi kita harus merubah budaya tersebut, harus membuat infrastruktur untuk transportasi massal.
Konsepnya adalah menjadikan budaya tanpa kemacetan dan budaya rendah emisi. Pemirsa, kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan transportasi massal masa depan yang sepenuhnya menggunakan energi listrik atau energi terbarukan. Dan energi terbarukan ini menjadi isu strategis semua bangsa untuk mengurangi kerugian yang sangat besar yang selama ini membebani negara akibat kemacetan dan pemborosan akibat penggunaan energi fosil. Berdasarkan catatan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, tercatat kerugian akibat kemacetan di DKI Jakarta berkisar 100 triliun rupiah per tahun dan akan semakin membengkak menjadi 130 triliun rupiah apabila ditambah dengan kemacetan di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Bodetabek dan ditambah Bandung. Saat ini pembangunan KCJB telah mengalami kemajuan yang sangat berarti dan progres pembangunannya telah mencapai persentase yang sangat signifikan. Itulah mengapa pemerintah Indonesia optimis jika pembangunan KCJB dapat beroperasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemirsa, untuk mengetahui manfaat apa saja yang telah dirasakan oleh Indonesia dengan hadirnya KCJB, dapat dilihat dari beberapa fakta berikut. Yang pertama, terkait dengan alasan dipilihnya Tiongkok dalam proyek KCJB, karena saat ini Tiongkok memiliki teknologi dan memimpin dunia dalam pengembangan kereta cepat yang telah membangun dan mengoperasikan 40.000 km jalur kereta cepat. Tidak bisa diragukan lagi bahwa teknologi Tiongkok memiliki kualitas tinggi sehingga dapat menjamin keamanan dan kenyamanan saat beroperasi. Selain itu juga karena adanya jaminan transfer teknologi kepada putra-putri Indonesia melalui pelatihan dan magang, sehingga PT KCIC dapat mengelola dan mengoperasikan KCJB sendiri oleh anak bangsa. Kedua, dari sisi tenaga kerja, keberadaan proyek KCJB juga menjadi salah satu proyek strategis nasional yang berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Itulah mengapa jumlah tenaga kerja asing di proyek KCJB saat ini telah berkurang. Rasio atau perbandingan tenaga kerja asing yang tadinya 1:4 telah menyusut menjadi 1:7. Terdiri dari tenaga kerja asing sebanyak 2.010 orang dan tenaga kerja lokal sebanyak 13.477 orang. Sehingga total pekerja adalah 15.487 orang. Hal ini terjadi karena adanya proses alih teknologi selama masa konstruksi. Ketiga, adanya pembelanjaan dalam negeri untuk proyek KCJB yang sangat tinggi. Berdasarkan kajian pre-assessment dari Sukovindo, sebanyak 69% pembelian dilakukan di dalam negeri sehingga memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Itulah setidaknya manfaat yang kini telah dirasakan Indonesia selama proses pembangunan KCJB. Di samping itu, nampaknya setelah KCJB beroperasi, ternyata akan ada banyak manfaat yang juga akan dirasakan oleh Indonesia ke depannya. Pertama, mencegah pencemaran oleh emisi gas karbon dan penghematan waktu perjalanan yang biasanya ditempuh 3 jam lebih atau sekitar 200 menit akan dipangkas menjadi 40 menit. Kedua, potensi pengembangan kawasan baru untuk pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun dengan membuka peluang usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang dapat menimbulkan multiplier effect. Ketiga, tersedianya lapangan pekerjaan, baik pada saat pembangunan proyek maupun saat pengoperasian. Keempat, tersedianya alternatif moda transportasi massal yang lebih efisien dan modern. Kelima, perbaikan kinerja sistem jaringan transportasi. Keenam, pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan yang ketujuh, potensi penerimaan negara baik langsung maupun tidak langsung. Itulah yang akan dirasakan manfaatnya oleh Indonesia. Nah pemirsa, mengenai hal ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengatakan dengan kereta cepat ini akan mendorong apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi baru. Karena di perhentian kereta cepat ini sudah disepakati untuk merencanakan kota yang baru. Jadi menurut arsitek tata kota ini bukan hanya alat transportasi untuk mengangkut orang dan barang, tetapi juga sarana untuk mulai merancang pembangunan kota yang baru. Menurut Kang Emil, yang harus dipahami adalah apa yang disebut memecah kepadatan kota Bandung. Dan harus dipahami, proyek ini adalah investasi jangka panjang yang perlu waktu untuk kembali modal.
Menurutnya, itulah visi. Oleh karena itu, untuk segera menikmati manfaat tersebut, langkah pertama yang dilakukan pemerintah ialah segera menuju transportasi massal yang unggul dan terintegrasi dengan menyegerakan dan memastikan pembangunan KCJB selesai tepat waktu, sehingga dapat menjadi solusi bagi masalah transportasi nasional. Demikian Jurnal Barata, saya Endro dari Barata Online, City Loving and Living. Sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.